Selamat datang di BBTK LPP Yogyakarta. BBTK LPP Yogyakarta melayani dengan sepenuh hati. BBTK LPP Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 78 Tahun 2020, struktur organisasi BBTK LPP Yogyakarta terdiri dari 1 orang eselon 2, 1 orang eselon 4, instalasi dan kelompok jabatan fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala BBTK LPP Yogyakarta dibantu Kepala Subbagian Administrasi Umum yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola pelayanan ketatausahaan, koordinator substansi dan subkoordinator subsubstansi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. BBTK LPP Yogyakarta melakukan kaji, uji, dan solusi terhadap faktor-faktor resiko dan determinan kesehatan penyebab penyakit dengan melakukan kajian. Pengkajian di laboratorium, penguji dan kalibrasi yang terakreditasi ISO 17025 dan memberikan solusi dalam bentuk teknologi tepat guna. Secara manajemen, BBTK LPP Yogyakarta sudah tersertifikasi ISO 9001:2015. Di samping itu, BBTK LPP Yogyakarta merupakan laboratorium lingkungan berdasarkan surat keputusan Gubernur DIY dan Gubernur Jateng yang melayani instansi pemerintah, industri, hotel, rumah sakit, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Teknologi tepat guna BBTK LPP Yogyakarta adalah pemegang hak paten untuk kit penjernih air, pembersih tangan alami, pewarna makanan minuman alami, dan proses pembuatannya, serta pemegang hak cipta untuk beberapa aplikasi, antara lain eSindadu, eSimple, Seal, Elang, dan Sidaster. Beberapa penghargaan diterima oleh BBTK LPP Yogyakarta, di antaranya unit kerja yang telah menerapkan indikator wilayah bebas dari korupsi atau WBK tingkat Kemenkes dan nasional. Satker penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik tingkat nasional. Unit kerja yang selalu meningkat indikator pengungkit WBK tingkat Kemenkes 3 tahun berturut-turut, juara 1 kompetisi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID, dan juara 1 elektronik anugerah situs Inspirasi Sehat Indonesia e-Aspirasi tingkat UPT Kemenkes. Dan beberapa penghargaan inovasi pelayanan publik diantaranya Sehat Airku berupa kemasan penjernih yang praktis, inovatif teruji, atau saku kejepit, mikroorganisme nosokomial sterilisator udara ruang perawatan Monster Darurat rumah sakit, sterilisasi alat makan di asrama haji Steam Masraji, dan disinfeksi air sederhana berupa klorin diffuser Desa Sekodi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BBTK LPP Yogyakarta terdiri dari 4 substansi, yaitu substansi tata usaha. Substansi tata usaha berkolaborasi dengan subbagian administrasi umum, berperan sangat penting dalam penyusunan rencana, program dan anggaran, penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan data dan sistem informasi, urusan kepegawaian, urusan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, korespondensi dan kearsipan, serta pelaksanaan urusan kerumah tanggaan. Tak jarang perannya kemudian menjadi sangat penting untuk menjadi penghubung komunikasi antar substansi di lingkungan BBTK LPP Yogyakarta. Substansi surveillance epidemiologi. Fasilitas layanan substansi surveillance epidemiologi antara lain adalah layanan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa, baik penyakit maupun situasi khusus, seperti dukungan upaya percepatan eliminasi malaria lintas batas menoreh, dukungan eliminasi filariasis, surveillance faktor resiko pes, serta surveillance sentinel penyakit potensial wabah. Selain itu, substansi surveillance epidemiologi
memberikan layanan respon kejadian luar biasa yang dilaksanakan melalui dukungan kegiatan penyelidikan epidemiologi, fasilitasi screening suspek kasus, dan pendagaan diagnosis. Substansi analisis dampak kesehatan lingkungan. Dalam pelaksanaan tugas, substansi analisis dampak kesehatan lingkungan menyelenggarakan fungsi dampak lingkungan fisika dan kimia, serta biologi dan pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan terkait analisis dampak kesehatan lingkungan melalui pelayanan diantaranya surveillance faktor resiko penyakit pada embarkasi haji, surveillance faktor resiko penyakit pada saat lebaran, surveillance faktor resiko penyakit bawaan air melalui depot air minum, analisis dampak pencemaran merkuri pada penambangan emas, dan pemetaan luas daerah reseptif pada daerah malaria, serta survei perilaku vektor DBD dan konfirmasi DBD. Substansi pengembangan teknologi dan laboratorium menyelenggarakan fungsi pengembangan laboratorium lingkungan dan pengendalian penyakit. Laboratorium lingkungan melaksanakan pemeriksaan kualitas air, udara, tanah, padatan, makanan dan minuman, uji biomarker, serta kalibrasi peralatan. Laboratorium pengendalian penyakit melaksanakan uji-uji pada agen penyakit, di antaranya COVID-19, JE, malaria, H5N1, leptospira, hepatitis, denggi, bakteri patogen dan non-patogen yang menggunakan metode uji, kultur, mikroskopis, molekuler maupun ELISA, serta melaksanakan identifikasi vektor, uji resistensi, dan efikasi insektisida. Inovasi teknologi tepat guna diantaranya pengelolaan air dengan kadar Fe tinggi, serta pengolahan udara pada industri rumah tangga. BPTKL Yogyakarta sudah terbukti sebagai laboratorium untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, terbukti terutama di penanganan pandemi COVID-19, di mana BPTKL memberikan kontribusi yang sangat besar untuk melakukan deteksi khususnya COVID-19, dan ini bukan untuk Yogyakarta tetapi untuk juga provinsi-provinsi tetangga lainnya. Oleh karena itu, BPTKL Yogyakarta dan umumnya BPTKL dan BTKL yang ada di Indonesia, kami harapkan ke depan terus membenahi diri, menjadikan laboratorium kesehatan masyarakat terkuat di regional untuk membina sekaligus untuk melakukan jejaring dengan laboratorium-laboratorium yang ada di daerah. Ke depan kita perkuat dengan penanganan pandemi, demi kita melakukan surveillance yang cepat, surveillance yang berbasis bukti untuk pengendalian penyakit, sehingga kita bisa menghadapi dan melakukan penanganan pandemi yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih. BPTKL Jogja memiliki fasilitas yang sangat baik sebagai laboratorium yang cukup advance dan memiliki sumber daya manusia yang sangat kuat. Kedepannya di dalam sistem laboratorium kesehatan masyarakat yang baru akan menjadi lab regional untuk Jogja dan Jawa Tengah dan bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab wilayah, yaitu menjamin kualitas dari lab dan pemeriksaan lab di wilayah Jogja dan Jawa Tengah, sehingga dengan demikian kita bisa mewujudkan ketahanan untuk sistem kesehatan nasional Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Halo pemirsa. Senang sekali rasanya saya Happy Alhaq bisa berjumpa dengan pemirsa yang ada di rumah. Selama 40 menit ke depan saya akan membersamai Anda tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan inilah Ruang Bersama So selengkapnya. Pemirsa, jika kita berbicara mengenai kata sampah, tentu tidak ada habisnya. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata sampah? Jorok, bau, busuk, dan lain sebagainya. Bagaimana jika sampah sebenarnya bisa lebih dari kata-kata negatif yang sering kita dengar? Bahkan bisa menghasilkan uang. Bingung? Oke, mari kita simak fun fact berikut ini. Ya, pemirsa, seperti yang kita tahu, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Dan jika kita lihat dalam sehari saja, sudah berapa banyak orang yang membuang sampah-sampah yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana biar sampah itu dari kegiatan sehari-hari bisa tidak menumpuk begitu saja? Nah, itu tadi adalah topik yang akan kita bahas berikut ini dan tentunya pada episode kali ini. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa kegiatan yang berdampak positif tentunya bagi masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, yaitu adalah budidaya maggot atau belatung. Maggot atau belatung ini ternyata adalah hewan yang bisa mengurai sampah organik dan menjadikan maggot tersebut lebih bagus untuk makanan ikan seperti lele, dan hal tersebut sangat diminati oleh peternak lele. Kemudian yang kedua yaitu adalah daur ulang sampah kertas. Jadi pemirsa, ketika pemirsa itu baru mengerjakan skripsi, kemudian laporan dan lain sebagainya, jangan cuma dipakai terus dibuang saja. Ternyata nih, kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau jika tidak bisa, dapat dialihkan menjadi barang unik untuk dijual ke pengepul atau pengolah kertas. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan sebuah karya. Ternyata sampah juga bisa dijadikan bahan utama untuk berkarya juga. Jadi pemirsa, selain hanya dibuang dan juga dijual, ternyata sampah juga bisa mendapatkan atau menjadikan sebuah karya yang lebih bermanfaat. Sampah plastik misalnya, bisa menjadi berbagai macam karya seperti vas bunga, dan tentunya masih banyak lagi, tidak hanya dari plastik saja, tetapi dari kaleng atau botol juga bisa. Bunga yang terbuat dari sedotan plastik, tempat alat tulis yang terbuat dari kertas, dan masih banyak lagi. Dan itu tadi adalah sedikit pembahasan fun fact mengenai sampah dan kami akan membahasnya sesaat lagi tentunya masih bersama kami di Ruang Bersama So. Masih bersama saya Happy Alhaq tentunya di Ruang Bersama So, dan pada segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi mengenai sampah dari dampak negatif dan juga sisi positifnya. Tentunya bergantung pada kesadaran diri kita dalam menyikapi sampah tersebut. Nah, untuk membahasnya kita sudah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya sudah bersama kami semua, yaitu Ibu Atika Mulyawati SKM. Assalamualaikum Ibu. Mas Happy. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ibu? Sehat. Baik, luar biasa. Juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu cuaca di Jogja ini Bu? Nah, ini hujan ya. Hujan. Tapi juga ada panasnya. Alhamdulillah ya Bu ya. Tentunya kita harus benar-benar sehat gitu ya Bu. Iya, Apalagi betul. kita sudah ada di musim penghujan gitu ya. Tiba-tiba hujan kemudian kemarau begitu ya Bu ya. Nah, baik Bu, nanti kita akan membahas mengenai sampah. Tentunya sampah-sampah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya seperti itu Ibu. Nah,
Kalau misalkan kita berbicara mengenai sampah itu sendiri, tentu kita menilik dari peraturan dari Kota Yogyakarta yang sudah mengatur gitu sedemikian rupa untuk zero sampah anorganik. Nah, menurut Ibu ini bagaimana ini, Bu? Ya, ini bagus sekali ya, karena kita tahu bahwa tempat pembuangan akhir atau pemrosesan akhir sebenarnya ya TPA itu di Indonesia itu kebanyakan adalah open dumping ya. Open dumping itu dibuang sampahnya begitu saja di cekungan tanah, mungkin itu di antara gunung-gunung gitu ya. Kemudian tumpuk, apalagi masyarakat sekarang modernisasi ya, ada belanja online, semakin banyak tuh sampah-sampah anorganik ya. Jadi cepat penuh, ya TPA cepat penuh, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta, di mana kemarin juga ada yang penutupan dan TPA Piungan, berkali-kali gitu ya Bu ya, demo gitu kan di sekitarnya ya. Nah mungkin masyarakat luas belum mengetahui nih Bu, sebenarnya sampah organik itu yang seperti apa, kemudian sampah anorganik itu seperti apa Bu. Mungkin dari Bu Atika ingin menjelaskan lebih jelas gitu ya Bu mengenai sampah organik dan juga sampah anorganik. Ya, jadi sampah organik itu adalah sampah yang dapat terurai secara alami oleh jasad-jasad ya, organisme tanah gitu, dapat terurai secara alami, seperti misalnya dari sisa-sisa makanan, kemudian dari daun-daun, kemudian dari dari hewan-hewan gitu ya, sisa seperti itu. Sedangkan organik adalah yang sulit terurai, ya seperti adanya buatan-buatan dari manusia seperti kain gitu kan, kemudian kertas, kemudian sampah plastik terutama itu kan sangat styrofoam itu hampir tidak bisa terurai gitu. Betul Bu. Nah kalau misalkan kita berbicara mengenai sampah itu sendiri, apakah betul Bu jika masyarakat itu membuang sampah tanpa sampah anorganik itu dapat menimbulkan dampak positif dalam pengalokasian limbah yang dibuang menuju TPA? Iya tentu saja, karena itu tadi ya, dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA ya. Jadi TPA juga tidak lantas penuh dan juga nanti pengolahannya juga akan lebih mudah. Kalau terpisah antara organik dan anorganik, nanti misalnya kita akan membuat TPA itu sebagai pemroses ya, bukan pembuangan akhir. Jadi bisa diolah lagi di sana gitu. Organik menjadi apa, anorganik menjadi apa, itu akan lebih mudah. Apalagi jika anorganiknya itu berkurang. Ya, karena anorganik itu kan sebenarnya bisa bernilai itu kan. Betul. Nah Bu, bagaimana sih Bu cara mengedukasi kepada masyarakat luas gitu ya Bu ya, mengenai pemilahan sampah nih. Mungkin ya masyarakat luas itu langsung makbu jadi satu gitu ya Bu, anorganik jadi satu, organik jadi satu gitu. Kan itu kan tentunya juga apa ya Bu ya, menjadi dampak yang begitu luar biasa kalau misalkan sampah itu dijadikan satu. Nah menurut Ibu ini bagaimana Bu? Iya itu dampaknya memang nanti kalau misalnya di TPA itu jadi satu, padahal itu nanti ada timbulan-timbulan dari reaksi-reaksi kimia di sana, kemudian ada lindi, ada gas metan di situ. Nah, kalau kita sudah memilah, gitu kan, kita sudah memilah kan sudah mengurangi itu. Nah, itu perlu adanya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah tersebut itu yang paling utama sih, utama. Kemudian harus ada regulasi yang jelas pastinya. Kemudian ada pemrosesannya yang jelas gitu. Tentunya kesadaran masyarakat itu juga menjadi nomor satu begitu ya. Itu yang terpenting. Apalagi kalau misalkan kita berkunjung ke sekolah, kemudian di ruang pemerintahan gitu ya, sudah dipilah gitu ya Bu ya, antara sampah organik yang seperti apa, sampah anorganik seperti apa, kemudian B3 pun juga ada, atau sampah residu begitu ya Bu ya. Dan itu juga menjadi sebuah pionir untuk kita, kesadaran diri kita untuk bisa memilah sampah begitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Kalau sekarang di Kota Yogyakarta itu kan itu udah mulai digalakkan ya, digalakkan bahwa masyarakat itu harus
wajib mengolah sampah dan pendidikan tentang pengolahan pemilahan sampai pengolahan sampah itu diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi sejak dini itu sudah dilatih gitu. Jadi kesadarannya sudah dimunculkan. Nah, ini prakteknya orang tuanya itu juga orang tuanya itu juga harus mendorong di rumah juga harus mempraktekkan begitu. Apalagi ada yang namanya sekolah adiwiyata yang dimana itu adalah peduli dengan sampah gitu ya, Bu, ya. Betul. Peduli dengan kesehatan lingkungan, peduli dengan kebersihan lingkungan begitu ya, Bu ya. Dan kalau misalkan kita berbicara mengenai pemilahan sampah itu sendiri, Bu. Jika memang betul, Bu, pemilahan sampah itu berdampak besar. Lalu apa yang menurut Ibu menjadi masalah terbesar dalam pemilahan sampah sendiri, Bu? Ya, mungkin kesadaran masyarakat ya perlu ya. Karena regulasi sudah ada ya. Betul. Ya, regulasi sudah ada. Prosesnya itu juga yang harus dikuatkan. Itu, betul. Ya. Bagaimana cara kita mengedukasi kepada masyarakat juga gitu ya, Bu ya. Ya, mengedukasi masyarakat untuk sadar, tapi juga didukung oleh eksternal bahwa prosesnya ini akan kemana itu harus juga jelas gitu. Mungkin di setiap kampung desa itu RT RW itu ada bank sampah, kemudian ada ya contoh-contoh pionir-pionir gitu di masyarakat memberikan contoh. Itu kan masyarakat lebih mudah mencontoh daripada hanya teori betul. Pokoknya contoh-contoh dan juga contoh kader-kader gitu ya, Bu. Mungkin dibentuk kader-kader lingkungan. Kader-kader lingkungan oleh ini ya penggerak gitu ya, penggerak. Kalau dulu kan untuk memberantas DBD itu kan ada jumantik ya kan, juru dari jentik gitu ya. Nah, itu mungkin sampah juga perlu seperti itu. Apalagi sampah yang ada di masyarakat itu juga luar biasa gitu ya, Bu. Ya mungkin tong sampahnya dijadikan satu tadi yang sudah kita bahas begitu ya, Bu. Iya betul. Jadi masyarakat sudah memilah misalnya, nah itu jangan kemudian proses selanjutnya itu jangan sampai putus. Jadi siapnya itu bersama-sama gitu. Jadi orang tidak merasa mubazir, ini kita udah pilah kok ternyata abang gerobaknya tuh nyampur lagi gitu kan. Habis itu dari gerobak masuk ke truk nyampur lagi. Jadi terus kayak berasa, loh saya udah memilah kok itu. Tapi tetap kalau anorganik dipilah kita bisa menjual, itu kan menjual sendiri itu kan juga udah suatu proses yang itu menguntungkan kita juga gitu, menguntungkan masyarakat. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai kesadaran dari masyarakat itu sendiri, tentu kesadaran masyarakat itu sangat penting begitu ya, Bu ya. Kemudian bagaimana cara mengedukasi kepada masyarakat agar dapat menerapkan kesadaran diri dalam pemilahan dan juga pengolahan sampah? Nah, ini dia. Masnya pasti tahu ya, kalau masyarakat Indonesia itu mudah lupa ya kan. Sebelum pemilu apa, sudah pemilu apa gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini perlu adanya promosi. Jadi kayak iklan. Sering-sering kita mengedukasi gitu, memberikan promosi iklan bahwa nilai-nilai itu penting. Bahwa sampah itu bisa bermanfaat buat kita, bukan hanya itu barang yang sudah tidak terpakai kemudian dibuang begitu saja, terus udah itu buangnya jauh tidak mempengaruhi kita. Nah, itu perlu juga edukasi bahwa itu mempengaruhi kita nantinya, kesehatan lingkungan, kemudian mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat juga. Nah, promosi itu terus yang perlu digalakkan sampai masyarakat itu sadar. Sadar dan juga paham. Kalau sadar kan bisa melakukan sendiri nih. Sadar secara pengetahuan mungkin masyarakat udah tahu ya sikapnya dan nilai-nilainya itu yang perlu ditanamkan sehingga kemudian perilakunya akan berubah. Betul. Perilaku akan berubah menjadi lebih baik tentunya. Sadar akan sampah, bahwasanya sampah itu akan bermanfaat untuk kita semua gitu ya, Bu. Betul. Tentunya yang sudah bisa dilihat Ibu. Ya, ini itu contohnya juga, contoh itunya ya. Ya, ini namanya ini memanjangkan memperpanjang usia sampah. Betul. Ya, tapi orang kan bilangnya itu nanti juga jadi sampah lagi. Tapi kan nanti tidak langsung. Jadi ini contoh untuk memperpanjang usia sampah itu loh. Jadi dibuat apa lagi gitu. Betul. Jadi tidak langsung terbuang. Gitu. Betul sekali. Nah, Bu, kalau misalkan kita berbicara mengenai peraturan dari sampah itu sendiri, tentu ada dasar hukumnya dong, Bu. Nah, apa sih, Bu, sebenarnya sudah ada dasar hukumnya yang meliputi apa saja mengenai sampah itu sendiri? Dari undang-undang itu sudah ada. Dari undang-undang itu juga sudah ada ya, ini tahun 2008 nomor 18. Kemudian juga
itu tentang pengelolaan sampah, baik sampah yang domestik maupun sampah yang lebih spesifik. Tapi kalau sampah yang lebih spesifik lagi itu sebenarnya ada juga peraturan pemerintahnya, tentang sampah spesifik yang mungkin limbah B3, kemudian puing-puing yang dari bangunan, mungkin sampah-sampah dari bencana gitu kan, juga itu sampah-sampah yang spesifik itu ada pengelolaannya sendiri. Termasuk ini loh. Surat edaran itu keluar waktu kita zaman pandemi Covid. Betul, sebenarnya dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, itu sudah begitu memperhatikan tentang regulasi. Jadi kita kan banyak yang isoman ya. Ya isoman itu makanannya, sisa makanannya bagaimana nih? Infeksius enggak nih? Gitu misalnya. Atau sisa-sisa barangnya itu bagaimana gitu, maskernya kah? Terus mungkin juga bantalnya gitu kan ya, karena dan lain sebagainya. Itu kan bekas-bekasnya itu mau diapain nih bentuk sampahnya itu juga sudah ada sebenarnya. Tinggal prakteknya yang perlu lebih tegas dan tegakkan dengan baik ya. Apalagi kalau misalkan sudah punya teorinya ya harus praktik gitu ya Bu. Nah ini praktik ini memang ada transisinya ya mungkin ya, dari pengetahuan ke praktik ini harus ada penguatan sikapnya, ya gitulah, karakternya betul. Nah Bu, kalau misalkan kita menilik mengenai peraturan pemerintah kembali Bu ya, peraturan pemerintah dari Kota Yogyakarta yang sudah menggalakkan untuk zero sampah anorganik. Apakah peraturan yang sudah dibuat oleh pihak dari pemerintah Kota Yogyakarta itu sendiri bisa ditiru Bu dengan pemerintah kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Iya. Kalau bisa malah Yogyakarta itu bisa jadi ini ya, pionir ya. Jadi contoh gitu. Nah, itu memang harus didukung oleh semua masyarakat ya, dan ditegakkan benar-benar gitu. Semua unsur dari mungkin itu ada pelatihannya loh Mas, ada pelatihannya. Itu tetangga saya itu jadi kader itu juga udah sebagai pionir. Cuman mungkin itu tadi contoh konkretnya itu loh, tiap RT RW atau kampung lah gitu. Itu tuh ada contoh orang yang memang dia memberikan contoh, ini loh di rumah saya itu sampahnya diginikan. Kemudian nanti kalau sudah ada bank sampahnya misalnya itu di mana gitu. Betul. Nah kalau jalan semuanya nanti insya Allah ya bisa jadi contoh yang baik untuk Indonesia. Dan itu kan menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah juga begitu ya Bu ya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai kebijakan dari pemerintah kembali Bu, sebenarnya kebijakan pemerintah yang menunjukkan masyarakat agar tidak membuang sampah anorganik itu yang seperti apa sih Bu, kalau boleh tahu Bu? Ya itu kalau dalam undang-undang itu sebenarnya ada Mas, dari undang-undang yang 2008 itu nomor 18 itu tuh ada sampah dari definisinya ya, sampah organik itu apa, anorganik apa, terus sampai ada sanksinya juga. Jadi ini loh pengusaha yang mengimpor abal-abal awal-awal ya, awal-awal. Kalau kita nyebutnya awal-awal ya di Jogja ya, kalau di luar apa ya namanya ya? Thrifting. Iya, itu bahasa kerennya gitu ya Mas ya. Nah itu kan juga sebenarnya ada sanksinya Mas, ada sanksinya, penjara dan denda di situ. Tinggal penerapannya bagaimana. Nah termasuk kalau membuang sampah-sampah terutama yang bahan berbahaya, beracun, itu juga harus diterapkan ya. Kalau anorganik yang dari rumah tangga mungkin sampai sekarang ya kalau disanksi ya belum tersentuh ya, karena ya mungkin Jogja ini yang mungkin masih bisa untuk menjadi pionir, mungkin dari sekolah-sekolah dulu atau instansi dulu. Oke, luar biasa Ibu. Nah, baik Bu Atika, sebenarnya nanti kita akan mengobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Tentunya nanti di segmen terakhir nanti kita akan membahas mengenai tips sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat, tentunya masyarakat luas, tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta juga, tapi juga masyarakat luas yang ada di Indonesia. Tentunya ketika pemirsa yang ada di rumah memiliki pertanyaan, bisa menghubungi sosial media yang ada di bawah ini. Dan sebelum memasuki segmen terakhir, mari kita simak tayangan berikut ini. Kita yo
melihat sendiri kondisi keadaan bumi. Kalau mindset nih, pola perilaku dari kita sendiri manusia, kalau kita tidak mengurusi bumi ini, siapa lagi? Baik pemirsa, itu tadi adalah tayangan mengenai sampah yang tentunya harus kita olah bersama. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menyikapi sampah setiap harinya. Mari kita lihat bersama. Nah, untuk gambar yang pertama, yaitu adalah gambar memberdayakan bank sampah, Ibu. Menurut Ibu sendiri, memberdayakan bank sampah di sekitar tentu menjadi salah satu tips yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat atau warga sekitar. Betul apa betul, Bu? Oh yes, tentu. Yes, ya betul sekali. Karena dengan kita memberdayakan bank sampah ya, itu sampah itu akan menjadi berkah. Betul. Iya, sampah membawa berkah, membawa nilai ekonomi bagi masyarakat. Jadi sampah yang organik yang bisa dijual, kita jual di bank sampah. Karena kalau kita jual ke pengepul mungkin harus mengumpulkan banyak. Sementara tempat kita itu nggak muat gitu ya kan. Kalau ada bank sampah kan bisa. Nah, bank itu kan silahkan aja nyimpen gitu kan. Betul. Setiap minggu mungkin ya, Bu ya. Jadi tidak numpuk di rumah gitu kan. Betul sekali. Kemudian yang kedua, yaitu gambarnya adalah menjadikan sampah organik menjadi pupuk kompos. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Ya ini bagus sekali ya. Kalau membuat kompos itu kan banyak sekali ya trik-triknya. Ya misalnya kalau daun-daun kering di halaman gitu kan kita bisa mungkin bikin biopori. Ya membuat biopori, kemudian kita nyapu-nyapu tuh masukkan ke situ. Sekalian dia juga menyerap air ya karena air kebutuhan kita supaya air tanah itu tidak cepat habis. Sayang kalau air mengalir. Juga bisa membuat jadi kompos dari daun-daun kering itu. Juga kita bisa juga mengolahnya dengan langsung pot gitu. Jadi ada buangan gitu untuk sampah organik, kemudian ada pot sekalian itu kemudian bisa jadi langsung jadi komposnya tanaman yang ada di pot itu. Atau juga bisa juga tadi itu menggunakan maggot. Nah, ya itu di rumah saya itu loh. Itu di dapur ada kotak gitu kan. Saya menyiapkan kotak, di situ ada maggotnya. Jadi semua sampah organik dari sisa makanan, sayur-sayur, buah gitu kan yang itu sisa-sisa gitu. Sisa dapur langsung aja masuk situ. Besok paginya sudah terurai, habis karena dia rakus ya. Tapi tentunya harus maggot itu harus dipelihara ya karena dia hewan gitu. Maggot itu kan larva dari lalat ya. Jadi lalat yang BSF. Jadi lalat yang beda bukan lalat yang membawa penyakit. Nah, menurut Ibu nih bagaimana sih? Tadi kalau misalkan saya tuh tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai maggot itu sendiri. Bagaimana Bu budidaya maggot yang sederhana, Bu? Ya, kalau kami itu maggot yang larva itu kan dia ada hidup beberapa masa ya, beberapa hari gitu ya. Misalnya 2 minggu sampai 3 minggu gitu kan. Itu kita letakkan di dapur. Jadi di kotak gitu. Saya punya kotak kecil gitu, Bu. Kotaknya ya agak besar ya karena besar gitu saya keluarga besar, anak saya 5. Jadi kan ya masaknya juga lumayan, potong kalau sisa makanan juga gitu ya. Lumayan gitu jadinya ya kotaknya ya kotak segini mungkin ya Mas ya, tapi pendek gitu. Nah, di situ dia nggak bau loh Mas. Oh, nggak bau, Bu? Iya, nggak bau. Rahasianya apa, Bu? Ya itu jangan terlalu basah. Jadi ya kalau ada airnya dipisahkan. Misalnya sisa minum teh gitu campur aja di situ jangan. Ya, jadi benar-benar sisa-sisa makanan gitu. Di situ kemudian nanti kan dia ada siklus hidupnya kan Mas. Ada siklus hidupnya. Jadi harus dipelihara dari maggot nanti jadi ini ya pupa. Pupa. Kemudian jadi lalat. Nah, lalat itu nanti
bertelur. Nah itu pas lalatnya itu yang kita harus ekstra sebenarnya memeliharanya, harus dikandangin gitu biar dia nggak pergi. Jadi kayak bikin jaring gitu di belakang rumah. Kemudian yang ada mataharinya karena dia butuh gitu untuk jadi telurnya itu nanti dia bertelur kemudian nanti menetas. Jadi masa hidupnya lalatnya itu cuma sebentar aja sih. Lalatnya itu besar jadi enggak. Besar-besar gitu. Besar, panjang gitu. Berarti dipisah gitu ya Bu ya antara lalat dan juga si maggot itu tadi. Oh iya. Kan maggot kita manfaatkan untuk mengolah sampah itu. Kalau lalatnya enggak, nanti dia hanya untuk bertelur aja, kemudian telurnya nanti kita pelihara sampai jadi larva lagi. Larvanya dipakai lagi. Kecuali kalau mau dijual itu Mas. Kalau sudah gendut, kita jual. Gendut-gendut gitu ya Bu? Iya, ginuk-ginuk. Nah itu tambah gram-gramannya itu loh Mas, itu mahal loh Mas. Gitu mahal. Udah berapa lama Bu kalau boleh tahu untuk budidaya maggotnya itu Bu? Udah berapa ya? Sekitar sebenarnya dari COVID sih. Sebenarnya. Iya, kan. Berarti udah 2 tahun ini gitu ya Bu ya? Atau hampir 3 tahun juga Bu? Berarti? Iya, hampir segitu. Luar biasa gitu. Dan itu sudah selalu gitu ya Bu ya? Iya. Berarti sayur-sayuran, mungkin yang sisa-sisa makanan, kemudian langsung ditaruh ke Iya, sama ini loh Mas. Kalau saya kan dulu itu melihara kelinci. Ya, teleknya itu kan ya ampun, ya kan bau kan ya. Nah itu mereka makan. Si maggot itu ngabisin. Iya, jadi berarti bukan hanya di dapur tapi juga di kandangnya kelinci itu. Oke, luar biasa. Dan Ibu terima kasih sudah membersamai kita semua di Ruang Bersama So. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mungkin Ibu sangat sibuk tapi menyempatkan hadir bersama kami di Ruang Bersama So. Terima kasih. Mungkin Ibu akan memberikan closing statement kepada masyarakat luas. Mungkin Bu, silahkan Bu. Terima kasih Mas. Ya. Pemirsa, jadi sampah itu sebenarnya bisa menjadi berkah asalkan kita bisa bagaimana mengelolanya. Yang pertama, sampah itu juga bisa menjadi bencana apabila kita tidak mengelola dengan baik. Dari pemilahan sampah, dari pengumpulan sampah, kemudian pengolahannya, kita harus menjadi masyarakat yang bijak ya. Jadi masyarakat yang berakhlak adalah masyarakat yang bijak dalam mengelola sampah. Baik, sampah menjadi berkah begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Atika, terima kasih sudah membersamai kita, terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat untuk Ibu dan juga keluarga. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara di Ruang Bersama So. Saya Happy Al-Haq, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.